Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati wa akhwati, sedulur sedoyo, semoga hari ini kita dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan dalam sesi kali ini untuk pembahasan mentadaburi hadis yang ketiga dan yang keempat dari kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah atau 100 wasiat Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga temanya naf'ul muslimin, memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukan hal ini. Artinya dalam wasiat yang ketiga ini Rasul menjelaskan, mengingatkan kita kalau kita punya kesempatan untuk bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, maka jangan kita menunda-nunda kesempatan untuk berbagi manfaat dan kebaikan kepada saudara kita sesama muslim. Mengapa kita harus memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, wabil khusus saudara seiman, seislam? Kalau secara umum kita seorang muslim harus baik kepada siapapun ya. Baik mereka yang beriman, baik pada mereka yang tidak beriman. Karena Islam agama yang cinta damai. Tetapi di sini kita dikuatkan supaya untuk banyak berusaha untuk memberikan manfaat kepada saudara kita, wabil khusus mereka yang beriman dan mereka yang muslim. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam riwayat yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang orang lebihnya adalah sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Artinya apa? Orang yang memberikan manfaat pada yang lain ya, itu adalah hal yang sangat baik, hal yang luar biasa di mata Allah dan dianggap khairun nas, sebaik-baik manusia. Itulah ayat ikhwah wa al-fatihah, sedulur sedoyo, yang sebagaimana dipraktekkan para sahabat Ansar ya, ketika kaum muhajirin mereka hijrah ke Madinah. Quran mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang Ansar mereka mendahulukan, mereka itsar, memberikan yang terbaik kepada saudara mereka orang-orang muhajirin, meskipun mereka sendiri juga dalam keadaan serba keterbatasan. Itu pelajaran dari bagaimana akhlak para orang Ansar. Yang kedua, kita memberikan manfaat kepada saudara kita karena memberikan manfaat itu merupakan jariyah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika seorang manusia, anak Adam, keturunan Adam mereka meninggal, maka semua akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu diantaranya adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu artinya sebuah manfaat yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada umat, masyarakat, bahkan pada bangsa. Itu adalah hal yang akan selalu diingat kebaikan oleh orang-orang setelah kita ya. Jangan sampai kita meninggal, orang mengenal kita sebagai orang-orang yang tidak baik ya. Kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, tentunya manusia mati harus meninggalkan sedekatin jariyah, meninggalkan kebaikan, hal yang orang setelah kita mereka mengingat manaqib kita. Yang ketiga adalah mengapa kita memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, karena sebuah prestasi, seorang mendapatkan prestasi itu bukan ketika dia mendapatkan segala-galanya, tetapi prestasi seorang dilihat dari bukan apa yang dia dapatkan, tetapi apa yang telah dia berikan. Orang-orang dulu mereka dengan berbagai keterbatasan mereka ya,
mereka memberikan sumbangsih yang besar ya. Para negara, para pahlawan kita itu mereka merelakan berjuang demi bangsa ini meraih yang namanya kemerdekaan. Bahkan mereka meninggal syahid dalam keadaan mereka belum pernah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Tapi kita sebagai orang-orang generasi setelah mereka itu merasakan betapa nikmatnya hidup dalam kemerdekaan. Kita bayangkan ya, kalau kita hidup di Palestina ya, tiap hari kita mendengarkan suara granat, mendengarkan suara bom dan misalnya, luar biasa bagaimana betapa beratnya hidup di tengah kecamuk perang, hidup di tengah konflik antar negara. Maka mari ya kita sebagai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang disatukan dari berbagai pulau-pulau, berbagai laut-laut, berbagai wilayah, kita bisa bersatu, itu nikmat yang luar biasa. Yang keempat adalah kita memberikan manfaat kepada yang lain, wabil khusus kepada orang-orang Islam, itu karena sebagai sebuah pemahaman kesadaran kita bahwa kita ini makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu tidak akan lepas dari yang lain. Barangkali mungkin orang akan mengatakan, lah itu ada seorang yang bisa tinggal di hutan sendirian, Tarzan misalkan ya, dia tinggal di sana bersama hewan-hewan. Tapi manusia secara normal tidak seperti itu ya. Manusia secara normal sebagaimana banyak dikatakan para ahli sosiologi ya, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Untuk mencukupi kebutuhan mereka harus saling membantu dengan yang lain. Di zaman dahulu kita pernah mendengar ya, dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial misalkan, kalau orang mau jual beli namanya barter. Ada orang punya sayur, ada orang punya kambing, yang ini butuh kambing, butuh sayur, ditukar, saling membantu. Kalau sekarang barangkali hal itu sulit ya, maka kemudian muncullah mata uang ya, mata uang yang itu memudahkan kita untuk bertransaksi. Tapi intinya kembali ke tadi, bahwa memberikan manfaat bersaudara kita itu merupakan sebuah kesadaran kita semua bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa ya kita tinggal sendirian. Maka Rasul mengatakan orang yang tinggal bersama manusia yang lain ya, dan sabar menghadapi hal yang menyakitkan dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak sabar ya, menghadapi mereka. Maka sebagai makhluk sosial tentu kita harus berusaha ya, kalau kita punya kesempatan, punya potensi, berikanlah manfaat. Kalau kita punya harta, berikan harta. Kita punya ilmu, berikan ilmu ya. Kita punya waktu longgar, bantu ya. Semua insya Allah ya akan mendapatkan keberkahan ya, dari segala yang kita berikan, kita bantukan ke orang lain. Yang kelima, kita memberikan manfaat kepada orang lain adalah karena tidak ada sesuatu sedikit pun kebaikan yang akan terlewatkan atau tidak mendapatkan pahala. Rasul mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang lain, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Engkau sekali-kali janganlah meremehkan sesuatu sedikit pun. Kebaikan sedikit apapun pasti akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Az-Zalzalah ya, dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan semiskal itu semacam berat ya, seberat darah. Darah itu bisa dikatakan benda terkecil, atom lah sekitar itu. Melakukan kebaikan sedikit apapun, yarah, maka Allah akan melihatnya. Mari kita lanjutkan untuk hadis yang keempat. Temanya at-tahallul min madzalimil ibad, yaitu meminta dihalalkan dari perbuatan mendalimi saudara kita yang lain atau hamba-hamba Allah yang lain. Jadi artinya wasiat yang keempat ini wasiat tentang kita harus meminta halal dari kedaliman yang kita lakukan kepada orang lain. At-tahallul min madzalimil ibad. Dalam hadis yang panjang, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamah li akhihi falyatahalhu minha fa innahu laisa thamma dinar wala dirham min qabli ay yakhad li akhihi min hasanat fa illam yakul lahu hasanat
ukhidha min sayyiati akhihi faturhat alaih. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, barang siapa yang dia mendolimi saudaranya yang lain, artinya dia punya hutang, dia telah mendolimi saudaranya yang lain, maka hendaklah dia meminta dihalalkan, artinya meminta maaf dan mengembalikan. Kalau berupa harta, kembalikan harta ya. Kalau berupa ucapan yang menyakitkan, ya minta maaf ya. Kalau mengambil tanah orang lain, kembalikan tanah yang telah diambil. Ini dalam rangka meminta halal. Karena sesungguhnya tidak ada dinar dan tidak ada dirham sebelum datang waktu ketika kebaikan seseorang itu akan diambil dan diberikan kepada saudaranya. Jadi kalau seorang yang mendolimi orang lain, kalau dia punya kebaikan diambil dan dikasihkan yang didolimi tadi. Fa'ilam yakulau hasanat, jika dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati akhi faturhat alaih. Keburukan saudaranya itu yang dia dolimi diambil dan diberikan kepadanya. Dia punya kebaikan diambil dikasihkan saudaranya, dan keburukan saudaranya dikasihkan ke dia. Artinya apa? Orang yang mendolimi saudaranya ya, mendolimi hamba Allah yang lain ya, maka ia tidak memiliki apa-apa kecuali keburukan. Kebaikannya nggak ada, tapi justru semakin mendapatkan keburukan dari orang lain. Mari ayo ikhwah wal akhwat, sedulur semuanya, mari kita jangan sampai sekali-kali mendolimi saudara kita. Hak-hak saudara kita harus kita penuhi. Ada 3 hal bahaya dari melakukan kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman bisa menimbulkan yang namanya kekacauan di masyarakat. Kita perhatikan ya, kalau ada di masyarakat tuh ada kezaliman satu dengan yang lain, itu timbul kekacauan. Bahkan kalau nggak hati-hati bisa menimbulkan yang namanya konflik, bisa sampai perampokan, pembunuhan dan misalnya, wa na'udzubillah. Jangan sampai terjadi. Yang kedua adalah kezaliman bisa menghilangkan keberkahan dalam hidup. Padahal yang namanya berkah itu bukan berarti banyak ya. Berkah itu ketika sesuatu yang kita miliki itu semakin mendekatkan kita pada Allah. Berkah. Dan yang keempat, yang ketiga, kezaliman bisa mengantar kita kepada kerugian di akhirat. Ya tadi dalam hadis tadi ya, dalam hadis yang kita baca tadi, seorang yang melakukan kezaliman, kebaikan dia diambil dan keburukan saudara yang dizalimi dikasihkan ke dia. Artinya dia kemudian tidak memiliki yang namanya rekening amal kebaikan, adanya rekening amal keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan mendolimi orang lain, dan kita semoga terus bisa memberikan karya dan memberikan manfaat. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.